Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Tidaklah mereka kecuali diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'du. Jemaah yang mulia, saya pada kesempatan kali ini ingin mengajak kita mendiskusikan topik tentang keutamaan dan buah keikhlasan. Ayat yang kita baca tadi surat Al-Bayyinah ayat 5, kemudian ada surat Al-An'am ayat 162, 163 yang bunyinya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguh salatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu lillah. Terjemahnya hanya untuk Allah. Tapi sebenarnya kata lillah ini harus dipahami tujuannya apa yang dijanjikan Allah, caranya apa yang diajarkan oleh Rasulullah, metodenya kita mengikut metodenya Rasulullah dan para sahabat salafus saleh. Kira-kira begitu. Jadi kata lillah, misalnya bapak pergi sholat ke masjid lillah, tapi sholatnya nggak benar, maka muatan lillahnya akan hilang atau tidak tercapai sepenuhnya. Akan dilihat, misalnya dia tidak benar karena tidak tahu. Maka kalau orang melaksanakan sholat tidak benar karena tidak tahu, itu bermakna bahwa ya afwiyah, dimaafkan. Tapi kalau dia tahu tidak benar, tapi kemudian dia tidak mau tahu, malah dia berdosa, padahal dia sholat. Di luar sana sedang tren boikot terhadap produk-produk Perancis karena sebab kebencian yang disampaikan secara terbuka oleh Presiden Perancis terhadap Islam dan penghinaan terhadap Rasulullah. Di Indonesia ada seorang munafik yang kemudian mempertontonkan diri dengan pergi ke restoran Perancis. Terus kemudian dia makan di situ dan kemudian membuat statement bahwa Rasulullah saja menyuruh kita memaafkan orang-orang yang menghinanya. Saya nggak tahu statement ini datang dari mana, kalau hadis-hadis mana, kalau kisah atau sirah-sirah yang mana. Cuma memang ketika ada orang yang mencela Rasulullah, itu muncul dari ketidaktahuannya. Rasulullah tidak pernah bersikap buruk terhadap orang-orang itu. Populer cerita tentang seorang nenek yang selalu mencaci maki Rasulullah, bahkan di depan Rasulullah sendiri. Tapi Rasulullah tidak menunjukkan kebencian terhadap nenek itu, karena dia memahami kelas orangnya. Kelas orangnya adalah orang yang apa istilahnya, imma'ah, ikut-ikutan. Kalau orang itu ikut-ikutan, kalau orang itu bodoh, dia cuma bagaimana menyenangkan majikannya, maka dia pun melakukan kekejian sebagaimana yang dia kira itu diinginkan oleh majikannya. Maka orang seperti ini ada perlakuan khususlah untuk mereka. Tapi jika orang memang menabur kebencian, bahkan seperti si munafik itu, karena munafik ini sekian kali sudah mengeluarkan statement, sama dia nggak penting itu. Apa yang saya maksud nggak penting? Nggak penting jawaban kita apa, pembelaan kita apa, karena memang dia akan terus menerus mengeluarkan statement kebencian terhadap kita. Syukur-syukur saja ini orang belum pernah jelas-jelas menuding Rasulullah. Kalau dia sampai menghina atau menuding Rasulullah, maka ini orang secara syariah ini murtad dari Islam dan halal darahnya.
Ya. Nah, dia cuma memancing-mancing kemarahan kita saja. Nah, orang yang seperti ini saya bilang qalu salama, ucap yang baik-baik sajalah sama mereka. Jemaah yang mulia, balik kepada pembahasan kita tadi. Allah mengatakan dan menyuruh kita untuk mengatakan salatku, ibadahku, hidupku, matiku. Kalau sudah bahasanya hidupku, matiku, maka tidak adalah kita melakukan sesuatu kecuali semua itu karena Allah. Kenapa saya makan? Karena Allah. Loh, kenapa karena Allah? Apa maksud karena Allah di sini? Allah memang memberikan format saya secara anatomis, biologis. Saya nggak bisa hidup bertahan lama kalau tidak makan. Maka saya harus makan. Kenapa hari ini Anda tidak makan kalau memang Anda harus makan? Allah juga yang memerintahkan saya untuk puasa. Kira-kira begitu melihat. Jadi saya tidak makan karena Allah. Maksud karena Allahnya apa? Allah memerintahkan hari ini puasa. Allah memerintahkan bulan Ramadan puasa. Terus sampai jam 7 malam dia belum berbuka. Ditanya sama dia, kenapa Anda tidak berbuka? Maka dijawabnya, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Pendekatan yang dia maksud adalah sesuatu yang pasti salah. Kenapa? Karena Allah menyuruh berbuka bersamaan dengan masuknya waktu maghrib. Jadi bukan menunda-nunda berbuka. Jadi lillah ini artinya di mana hidup kita, tujuannya, caranya, metodenya, semuanya yang datang dari Allah, dan kita menginginkan apa yang Allah perintahkan atau Allah janjikan. Bagaimana dengan pekerjaan? Kalau saya bekerja yang disebut dengan ikhlas itu apa? Ikhlas dalam bekerja bukan artinya nggak digaji juga nggak apa-apa, kecuali ada komitmen di awal. Saya alhamdulillah telah mewakafkan, semoga Allah meridhai saya, mengampuni saya dengan semua kekurangan saya, diri saya di jalan Allah dengan berdakwah tabligh begini. Terus kemudian kalau tabligh orang tidak kasih apa-apa, ya saya sudah nggak ribut lagi. Kenapa saya nggak ribut? Karena niatnya memang bukan itu. Kalau niatnya bukan itu terus dikasih, bagaimana Ustaz? Iya, alhamdulillah. Kenapa? Saya menganggap itu hadiah, atau mungkin juga itu infak orang kepada saya. Loh, Ustaz kok terima infak? Nah ini agak susah kalau kemudian saya mendefinisikan diri saya bahwa saya fisabilillah. Kira-kira begitu. Cuma jika kacaulah hati saya kalau kemudian saya berdakwah orang tidak memberi hadiah apapun, kemudian dipanggil lagi saya tidak mau, nah itu menunjukkan ketidaktulusan. Kalau memang maunya dikasih, ya udah buat pengumuman saja. Undang saya minimal sekian. Itu pun hitungannya 1 jam, lebih 1 jam harus tambah lagi. Artinya apa? Supaya kau jangan terganggu. Walaupun tentu saja yang seperti ini dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menjual agama untuk kesenangan dunia yang sedikit. Nah, jemaah yang mulia, ini perhatian atau catatan kita ini, ya. Orang yang sudah menemukan Allah, bagaimana mungkin akan kehilangan dia? Sebagaimana mungkin orang yang sudah kehilangan Allah, bagaimana dia bisa menemukan Allah? Satu saja syarat sederhananya, ikhlas. Kalau seorang sudah kenal sama Allah, dia nggak mau jauh-jauh dari Allah. Saya mau kaya, tapi Allah jangan jauh dari saya. Saya mau punya jabatan, tapi Allah jangan jauh dari saya. Saya mau populer, tapi Allah jangan jauh dari saya. Untuk apa kita kaya, kita punya jabatan, kita punya popularitas, tapi Allah jauh dari kita? Yang dimaksud Allah jauh itu apa? Otomatis kita terjebak pada pemujaan syahwat, kesenangan, selera. Kita lupa bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia, yang di situ nanti Allah akan memberikan balasan atas semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Ketika orang yang cakap menyelidik hatinya,
dan kemudian tidak tahu di dalam hatinya, tidak menemukan hatinya selain orang cakap yang lain, maka buatlah pelita. Maksudnya kalau kita bicara kemudian kita cek hati kita, apa yang membuat kita ternyata ada sesuatu selain Allah, itu yang sering kali kita ngomong jadi nggak tulus. Saya ngomong sama orang besar dengan saya ngomong sama orang kecil. Kalau saya ngomong sama orang besar karena Allah, nggak ada yang perlu saya khawatirkan, nggak perlu saya sungkan untuk memperbaiki cara berdiri saya, kecuali memang khidmat yang wajar yang harus saya berikan kepadanya. Atau kemudian kalau saya bicara sama orang susah, apakah karena dia orang susah tidak saya kenal, lantas kemudian saya tidak memberikan pemuliaan atau pelayanan kepadanya? Nah, ini menunjukkan kelas ketulusan kita. Ya, Yahya bin Abi Katsir mengatakan, pelajarilah niat, karena niat itu lebih pelik dari amal perbuatan. Kalau belajar bagaimana caranya Rasul sholat, itu sebentar ya. Asal disepakati dulu dalil yang mana kita ikut, hadis yang mana kita anut. Nah, mari kita praktek. Tapi mempelajari niat itu tidak mudah. Menjaga niat supaya ikhlas itu tidak mudah. Saya pergi haji puluhan tahun yang lalu, ketemu sama teman berangkat haji puluhan tahun yang lalu. Terus dia ngomong begini, memanglah Ustadz orangnya waktu itu luar biasa sekali. Saya salut dia Ustadz, 10 atau 20 atau 30 tahun yang lalu ibadahnya, ketemu lagi sekarang cuma karena pujian naik, kalau bahasa kita, kuping saya. Terus apa yang terjadi? Senang hati saya. Kalau sudah begini, rusaklah amal saya. Jadi hati-hati. Ada satu amal buruk yang kita lakukan bertahun-tahun yang lalu, tapi sekarang kita teringat dengan amal itu, menetes air mata kita, terus kemudian istighfar kita kepada Allah. Masya Allah, karena amal buruk itu jadinya kita dapat pahala dari Allah. Pahala apa? Pahala minta ampun dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, kalau begitu kita buat buruk dulu dong. Oh enggak. Ya, artinya semua pulang kepada niatannya. Fudail bin Iyad pernah mengatakan, kami mendapati manusia bersikap riya dengan apa yang mereka lakukan, namun kini mereka bersikap riya dengan apa yang belum mereka lakukan. Mohon maaf saya kalau nyinggung lagi pilkada-pilkadaan. Berapa banyak calon-calon atau kontestan yang sering merasa jumawa, padahal dia cuma buat janji doang. Nah, ini kalau boleh mengutip dari apa yang dibilang Fudail tadi. Dulu kata Fudail, orang itu riya karena apa yang udah dibuatnya. Sekarang malah riya dengan apa yang dia saja belum buat. Saudara-saudara, saya akan lebih baik dari dia. Dia cuma janjiin sama kalian sumbangan kalau kalian sakit 100.000 per hari. Saya janji 300.000 per hari. Coba bayangin, itu yang pas kan dengan apa yang dibilang Fudail? Mana mungkin buat begini bisa di sini? Jangan terlalu utopia. Saya menjanjikan kepada kalian, pokoknya asal saya menang, saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Kok Ustadz sentimen? Enggak, saya enggak sentimen. Saya cuma nyampaikan apa yang dibilang oleh Fudail. Zaman dulu, Fudail ini pun zaman dulu sama kita. Zaman dulu yang dimaksudnya adalah sebelum dia. Apa itu? Orang sholat dulu baru ngomong, saya tadi sholatnya begini-begini, atau sholatnya nunjukin sama orang. Sekarang tidak. Ya, Sahal bin Abdullah At-Tastari menuturkan, orang cerdas merenungkan penafsiran tentang niat, mereka hanya menemukan definisi berikut. Katanya, apa definisinya? Gerak dan diam, sendiri dan bersamanya itu karena Allah, tidak tercampur oleh sesuatu,
baik itu nafsu, hawa maupun dunia. Yang paling berat kita lawan memang ternyata nafsu. Kalau kita disakiti orang dan kemudian kita harus duduk bersama orang yang menyakiti kita, waduh, ampun kali itu. Apalagi harus bersikap ramah sama orang yang menyakiti kita. Wow, ini kelas orang yang punya kepribadian bagus yang bisa melaksanakannya. Ini yang dimaksud. Kalau orang yang tulus itu bagaimana? Orang yang sendirinya, di tengah keramaiannya, diamnya, bicaranya, itu semua karena Allah. Dia merasakan bersama Allah. Karena bersama Allah, maka dia tahu apa untungnya. Yang seperti saya bilang tadi, walaupun harus duduk bersama orang yang paling menyakiti dia, kemudian dia harus mengucapkan kata-kata yang baik, senyum dan sebagainya, akan dilakukannya dengan mudah. Kenapa? Karena dia berharap dari Allah. Kalau bukan karena Allah, tidak akan saya lakukan ini. Coba bayangin kalau bapak tidak suka sama seseorang, bapak punya majikan, terus kemudian majikan bapak bilang, kalau kau memang mau kerja sama aku terus, kau jumpai dia, pergi kau minta maaf sama dia sana. Apa yang akan kita lakukan? Suka tidak suka, berat tidak berat hati itu, kita akan datang kepadanya, kita akan minta maaf kepadanya. Kenapa? Karena kita butuh majikan kita. Nah sekarang kalau kita memang butuh kepada Allah, kita mencintai Allah, bukankah suka tidak suka kita juga harus melakukan sesuatu yang Allah menyukainya? Kita harus melakukan itu, ya. Sang dokter hati, maka ada gelar kepada Fudail bin Iyad sebagai dokter hati, pernah mengatakan, jika orang yang jujur saja dimintai tanggung jawab atas kejujurannya seperti Ismail dan Isa alaihi salam, lantas bagaimana dengan para pendusta seperti kita ini? Para nabi saja akan dituntut pertanggungjawabannya atas kebaikan mereka. Mereka buat baik, mereka buat kesolehan, mereka buat kejujuran, mereka akan ditanya oleh Allah. Pertanyaannya selanjutnya adalah, bagaimana dengan kita yang biasa bohong, yang sok suci, yang sok menganggap rezeki kita halal semua, perbuatan kita baik semua, tidak pernah melakukan kesalahan. Kalau ngomong sama orang seakan-akan kelas kita itu setara dengan kelasnya malaikat, apakah kita tidak akan meminta atau diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Setiap kali Fudail membaca ayat surat Muhammad ayat 31, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sungguh jika Engkau menguji kami, pasti Engkau mencemooh kami dan mengungkap segala rahasia kami, sementara Engkau zat yang paling belas kasih. Maksudnya, kalau kau ingin menguji berita tentang kami, ampun kami ya Allah. Jika saja kau bongkar segala aib kami, ampun. Habislah nama besar, nama baik, kemuliaan yang kami punya, karena orang melihat betapa buruknya kami. Maka kami minta kepadamu, wahai Tuhan, Kaulah zat yang paling belas kasih, ampunilah kami, jagalah kami. Ya. Nah saudara-saudara, inilah catatan kecil yang kita bisa sampaikan. Nanti kita akan diskusikan pada pertemuan selanjutnya tentang buah keikhlasan yang sempurna itu hanya ketika kita melakukan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Nah sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah mulai munculnya atau memotivasi ikhlas tadi itu dari belajar nilai ihtisab, mengharap janji Allah, karena seperti disinggung tadi oleh Ustaz mengenai untuk minta maaf atau memaafkan atau berbuat baik kepada orang yang menjadi kita tidak salah.
tastawi al-hasanatu wala sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun amin. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa zu hawzin. Nah, saya mohon ampun memahaminya bahwa wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan ini adalah karena ada janji tidak aku anugerahkan kecuali kepada orang yang sabar dan tidak aku anugerahkan kecuali kepada orang yang berharap kemenangan yang agung. Artinya kita tidak mungkin membalas satu orang yang menjalani kita dengan kebaikan atau memaafkan mereka kecuali dengan nilai ihsan yang menunjukkan. Apakah itu merupakan motivasi supaya kita bisa memaafkan atau berbuat baik kepada orang? Saya tak bisa menjawabnya karena memang itulah dia. Nah, jadi artinya apa yang mau saya komentari dari penjelasan Bapak, karena memang ya benar yang Bapak bilang, ya itulah dia. Karena untuk memunculkan ikhlas tidak sesederhana yang kita bayangkan, tapi jangan pernah mengira kita tidak bisa. Di kalangan orang yang paling awam sekalipun, ikhlas itu bisa dimulai dengan riak dulu. Anak-anak kalau disuruh kerja, nanti Bapak Balen, coba belikan ini. Nah, ada upah dulu ditawarkan. Wah, ini rajin ini orangnya begini ini, ya, senang dia dengan pujian. Tapi secara perlahan kita harus menggeser diri kita, ya, untuk kemudian memulangkan harapan kita itu hanya kepada Allah saja. Saya mohon maaf, Pak, bukan saya tak mau menjawab, tak bisa menjawab, tapi yang Bapak bilang, Bapak bertanya udah kasih jawaban. Jadi kalau boleh dibilang, Bapak menambahkan penjelasan dan keterangan tadi itu sekaligus tambahan pengetahuan sama kita. Saya kira itu. Baik, ada yang lain? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini yang baru-baru ini kita dengar, kebetulan saya bekerja di salah satu perusahaan yang perusahaannya di Perancis. Jadi bagaimana sikap saya? Penanaman modal asing. Modal asing atau pemiliknya Perancis atau dia menanam modal asing. Perancis yang punya. Perancis yang punya. Jadi pusatnya memang di sana, salah satu cabangnya di Indonesia. Kemudian kantor cabang di Indonesia, salah satunya di Medan. Bapak marketing. Saya marketing. Kemudian bagaimana sikap saya dalam bekerja sekarang ini? Teman-teman juga banyak sih, beberapa teman juga banyak. Kita harus gimana nih? Ya. Posisinya kan memang mungkin beda ya sama orang lain. Baik. Tetap saja kemarahan itu tidak boleh hilang dari kita. Itu yang harus saya sampaikan. Persoalannya sekarang, yang harus kita lakukan adalah perusahaan pasti punya strategi mengatasi situasi-situasi seperti ini. Ya, bekerjalah dengan strategi perusahaan. Tapi kalau saya mengatakan bahwa ini mohon maaf saya, jika memungkinkan Bapak harus cuti dulu dari perusahaan di situasi ini. Jika memungkinkan harus cuti. Tapi jika tidak memungkinkan harus cuti, maka bekerjalah sesuai dengan standar yang seharusnya. Kecuali itu haram. Kalau haram saya tidak bisa. Maksudnya haram itu ini produknya haram. Permusuhan kita itu kepada Prancis sebagai government, pemerintah. Nah, kemudian kenapa ada pernyataan sama seperti di negara-negara Timur Tengah yang paling efektif? Karena terus terang Timur Tengah itu langsung supermarketnya yang menarik kalau barang-barang. Jadi bukan, kalau kita ini kan pengumuman, diumumkan, jangan pakai produk Prancis, ini minuman, ini apa semua gitu kan. Ini produk Prancis ini enggak? Enggak ini kan? Ya. Nah, ini iya pula kan? Nah, ini iya. Nah, kalau gitu hindari dulu ini gitu. Ya. Nah, coba dicek dulu. Kalau memang ternyata itu produk Perancis, ya dihindari dulu. Nah, kira-kira begitu. Nah, otomatis itu yang saya bilang tadi, perusahaan. Cuma beda Indonesia dengan negara-negara Arab. Negara Arab itu pengusaha yang menarik produknya, sehingga produk itu habis dan tidak ada belanja baru.
Sampai kapan? Sampai pemerintah Perancis menunjukkan sikap melunak atau pernyataan minta maaf atas perbuatannya. Jadi bukan permanen. Beda sama Israel. Kalau Israel kita permanen boikotnya. Ya, ingat kasus Amerika ketika menganeksasi Afghanistan, Irak, kita juga melakukan gerakan boikot. Itu tidak permanen. Selama, tapi kalau kemudian masih berlangsung seperti itu, tujuan boikot ini adalah melemahkan supaya dia tahu bahwa dia butuh kita. Kira-kira begitu. Supaya dia tahu. Tapi supaya dia tahu juga, jangan cuma berhenti di supaya dia tahu. Kita juga harus tahu bagaimana mencari solusi alternatifnya. Kalau minuman ini tidak ada nggak minuman muslim yang bisa pulang kita sempitkan dengan, kalau saya sementara kasusnya masih atau sambil mengamati, mencermati situasinya, kalau saya bilang jika memungkinkan cuti aja dulu. Kira-kira begitu. Tapi jika tidak memungkinkan, maka lakukan pekerjaan secara standarnya saja. Ya. Jadi artinya marketing, kalau selama ini Bapak harus mengakselerasi wilayah-wilayah yang kita belum punya pasar di situ, hindari dulu. Gitu. Jadi kenapa? Ini repotnya sebenarnya. Apakah ini akan berakibat? Ya, berakibat secara ekonomi bagi mereka. Sebenarnya kalau saya mau tegas mengatakan keluar, nggak mungkin saya bilang keluar. Kenapa? Ini bukan permusuhan abadi. Ini bukan permusuhan abadi. Ini strategi yang sebenarnya sudah masuk ke wilayah perang dagang jadinya. Perang dagang, tapi bukan perang dagang antara government to government. Ya, tapi antara Muslim dengan mereka. Efektifkah di Indonesia? Saya cenderung melihat memang kurang efektif. Walaupun Majelis Ulama sudah tegas mengatakan boikot itu produk Perancis, apapun itu. Saya jujur saya nggak tahu yang mana aja. Saya kira itu jawaban saya. Oke. Ada lagi? Cukup? Ada lagi? Kalau sikap kita terhadap sikap apakah kita harus marah? Oh iya, kemarahan kan kalau tadi dunia Arab itu cenderung karena produk Prancis itu banyak di sana melakukan tindakan boikot, tutup dan lain sebagainya. Iya. Indonesia sendiri kan ini kecenderungannya sedikit-sedikit melakukan aksi. Iya. Jadi begini. Yang lebih efektif kira-kira bagaimana? Sebenarnya Indonesia sudah melakukan perannya, dan inilah pertama sekali saya acung jempol kepada Presiden Jokowi. Ya, saya bilang kalau dari sejarah beliau memimpin Indonesia, bahkan statement beliau itu saya jadikan salah satu status status atau saya upload di Facebook saya. Kenapa? Karena menarik, statement beliau itu dikutip oleh media pemberitaan yang paling berpengaruh, salah satu yang paling berpengaruh di dunia adalah yaitu Al Jazeera. Apa pernyataan beliau? Kecaman keras beliau kepada pemerintah Perancis dan mengatakan bahwa jangan menghubung-hubungkan terorisme dengan agama, karena tidak ada satu agama manapun yang bisa dihubungkan dengan terorisme. Ini statement yang saya pikir cukup cerdas, terlepas dari adakah aksi implementatif dari situ. Saya tak tahu. Yang penting, yang menarik menurut saya ketika Pak Jokowi sudah melemparkan itu, secara internasional ternyata dunia Islam itu sangat simpati. Terbukti dari Al Jazeera mengambil itu sebagai quote penting, gitu. Ya. Kenapa? Karena memang Indonesia dianggap sebenarnya sekarang ini sebagai negara yang seharusnya mengambil peran terdepan di samping Turki dalam mengatasi urusan-urusan keislaman di tingkat dunia. Itu dia. Nah, bagaimana dengan aksi yang dilakukan oleh masyarakat Muslim? Saya melihat itu dalam rangka pendidikan. Umat harus dikenalkan mencintai Rasulullah. Seperti Syekh Al-Buti mengatakan, kalau saja tidak ada dia diutus di tengah kita, siapa kita sekarang? Allah telah memuliakan kita dengan Islam, Allah menjadikan kita manusia berperadaban dan sebagainya, itu karena karunia daripada Allah dengan lahirnya Nabi Muhammad di tengah kita.
Dan sekarang dia dihina, direndahkan. Menghina dia sama dengan artinya menghina simbol utama agama ini. Jangan lupa, prinsip akidah kita itu syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka harus kita ambil posisi kita sesedikit apapun untuk menunjukkan kemarahan kita ini. Dan itu tadi saya bilang, saya sangat simpati dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita melalui presiden, dan resmi disampaikan secara khusus melalui pernyataan kepresidenan, langsung beliau yang sampaikan di Istana Negara. Nah, ini mudah-mudahan orang banyak tanya sama saya, apa ini maknanya Ustaz? Saya bilang, mudah-mudahan tanda-tanda baik. Walaupun yang namanya negara, dia bicara dengan pendekatan politis, mungkin karena ada gejolak yang tidak menentu di negeri kita, maka dia perlu menenangkan dengan cara memberikan pernyataan yang memunculkan rasa senang umat Islam. Terlepas dari itu semua, saya acung jempol. Saya kira itu. Ya, kita tutup ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Jazakallah khairan Ustaz, ilmu dan informasi yang diberikan insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Dan kajian insyaallah akan kita lanjutkan pada hari Senin 2 pekan mendatang di waktu dan tempat yang sama. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.